Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ini kita kedatangan paket alat untuk ngecas aki ya teman-teman. Di sini ada nama dari alat cas akinya. Ini alat cas aki Bola-Mei charger aki mobil atau motor 250 watt untuk tegangan 12 volt sampai 24 volt ya teman-teman. Dan dia bisa ngecas aki sampai kapasitas 200 ampere ya teman-teman. Di sini ada BLM, terus ini yellow ini warna dari alat cas akinya ya teman-teman. Kita langsung unboxing aja teman-teman. Nanti jadi ini saya buat videonya untuk video unboxing alatnya ini, terus nanti sekalian dicoba untuk di aki saat mengecas seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti akan saya buat videonya dan mulai dari unboxing sampai kita coba untuk mengecas aki ya teman-teman alatnya. Untuk packagingnya seperti ini aja teman-teman, polos, nggak ada apa-apa lagi. Untuk alatnya seperti ini ya teman-teman, warnanya kuning. Terus ada tulisannya Bola-Mei ya teman-teman, the home of battery charger. Untuk isi kotaknya ini kita dapat alat cas akinya, kemudian kita dapat introduction the usek ataupun buku panduan ya teman-teman. Kemudian di sini kita dapat garansi ya teman-teman. Cuman ya kalau rusak nggak tahu untuk garansinya gimana. Dan di sini ada qualified, berarti ini udah melalui QC ya teman-teman. Jadi alatnya harusnya aman. Kita singkirin dulu. Ini untuk manual instruksinya, ada Bola-Mei. Di sini force refill, charge auto stop ya teman-teman. Jadi alat ini bisa kita pakai untuk mengecas aki dengan tegangan 12 volt sampai 24 volt dengan kapasitas maksimal aki 200 ampere ya teman-teman. Di sini juga dianya ada pulse refill, full charge auto stop. Jadi ini charger aki ini udah memiliki fitur otomatik. Jadi kalau misalkan saat mengecas itu dia udah dapat mengatur arus yang masuk ke aki yang kita cas itu ya teman-teman. Jadi aki yang kita cas itu akan aman dari overcharge kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut aki yang kita cas itu akan overcharge ya teman-teman. Kemudian kalau dari gambarnya juga di sini ada indikasi saat pengecasan akinya. Nanti kita bisa langsung lihat saat kita coba untuk mengecas ya teman-teman. Di sini usek for car dan motorcycle. Jadi untuk aki mobil dan motor. Untuk di dalamnya di sini ada fitur-fiturnya, fitur parameter. Jadi untuk saat mengecas aki ini dianya ini dayanya 250 watt ya teman-teman. Ini input voltanya 110 volt sampai 250 volt. Jadi bisa kita pakai untuk alat ini, bisa kita pakai untuk di rumah ya teman-teman, karena rata-rata listrik perumahan di Indonesia ini rata-rata ya 1300 watt lah ya teman-teman, kayak gitu. Ini di working mode, constant voltage, constant current, trigger charger modulation, floating. Terus ini ada multi protection. Jadi dia sudah ada pengamannya untuk overhead protection. Jadi dia nggak akan sampai overheat. Terus ada short circuit protection. Ini juga dianya ada perlindungan ini. Dan kemudian ada reverse connection protection ya teman-teman. Jadi dia juga punya proteksi yang seperti disebutkan di sini. Juga ini ada charging operation. Dia ada petunjuk sebelum kita melakukan operasi untuk ngecas aki ya teman-teman, dari step pertama, step kedua, step ketiga sampai kelima ya teman-teman. Ini ada functional description.
Jadi nanti di display itu nanti dia indikator itu akan menunjukkan isi dari aki yang kita cas itu mulai dari 25%, 50%, 75%, dan 100% ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau sudah 100% kita cabut aja ya teman-teman. Terus ada troubleshooting procedure. Ini kalau ada masalah di di akinya ataupun di alatnya ya teman-teman. The specification about the charging. Jadi ini bisa kita pakai untuk ngecas aki motor dan aki mobil teman-teman. Dan di sini juga peringatan kapan baterai hangat di charging dan sebagainya kayak gitu ya teman-teman. Oke. Terus ini juga ada gambar dari ilustrasi alatnya ya teman-teman. Ini colokan untuk kita masukkan di colokan rumah kita. Terus ini ada kipasnya di alatnya, ini 12 volt 24 volt. Nah ini untuk pengecasan aki 12 volt ya teman-teman. Nah kalau kemudian ini ilustrasi pengecasan aki 24 volt ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngecas dua aki seperti ini ya teman-teman, nanti kita bisa lihat langsung di alatnya. Kemudian juga di sini ada warning lagi dan form tip gitu teman-teman. Form tip ini untuk maintenance battery, please don't charger your battery is discharged, set Oke teman-teman, udah itu aja teman-teman, kita langsung lihat ke alatnya ya teman-teman. Oke, untuk alatnya seperti ini ya teman-teman, dia tidak terlalu besar. Alatnya agak kecil ya teman-teman. Mungkin kalau dilihat secara ukuran dimensinya ini sekitar 20 cm. Lebarnya tingginya mungkin sekitar 25 cm ya teman-teman. Tidak terlalu besar, jadi bisa kita mudah kita bawa kemana-mana ya teman-teman. Kemudian di sini seperti ada angin-anginnya teman-teman. Oke. Di sini ada tulisannya Intelligent Battery Charger. Ini ada ilustrasi pengisian 98%. Terus di sini ada intelligent display-nya. Jadi nanti ini akan hidup saat kita gunakan untuk mengecas aki ya teman-teman. Nanti akan langsung saya buatkan videonya juga ya teman-teman. Sambil untuk ngecas aki ya teman-teman. Terus di sini seperti ada prosesor, ini ada MCU. Jadi di sini full reverse battery. Jadi dia nanti punya otomatis ataupun saat kita mengecas aki itu dia itu dapat menjaga arus tetap stabil ya teman-teman. Jadi aki kita agar tetap aman saat kita cas ya teman-teman. Kemudian ini ada auto identification 12 volt atau 24 volt, berarti ini dia punya otomatis untuk mengecek kita tuh sedang mengecas 12 volt atau 24 volt ya teman-teman. Di sini ada 3 terus 200 Ah ya teman-teman. Ini bisa kita cas untuk aki dengan kapasitas maksimal 200 ampere ya teman-teman. Ini ada 8 stack charging, ini 24, ini lampu ya teman-teman. Mungkin nanti ini akan hidup saat kita pakai ya teman-teman. Ini ada lampu charging, terus lampu 12 volt dan lampu 24 volt ya teman-teman. Oke, ini ada seperti ini. Ini mungkin untuk menghidupkannya ya teman-teman, hidup atau mati ya teman-teman. Cuman gambarnya disatukan sama dia, motor di sini dan mobil di sini. Oke, dan di belakangnya di sini ada kipas ya teman-teman. Ini kipas untuk pendingin. Jadi mungkin ini untuk menjaga agar saat kita ngecas alatnya juga tidak sampai overheat ya teman-teman. Kemudian ini kita dapat kepala akinya, positif dan negatifnya ya teman-teman, untuk kita pakai saat mengecas ya teman-teman.
Dan pastikan nanti saat kita pakai jangan sampai terbalik antara positif dan negatif ya teman-teman, karena biasanya bisa ada konsleting ataupun timah pada akinya bisa terbakar ya teman-teman kalau kita sampai salah. Kemudian ini kepala colokan, ini harusnya bisa dipakai hampir di semua rumah tangga di Indonesia ya teman-teman. Oke, mungkin untuk reviewnya sampai di sini aja ya teman-teman. Nanti akan saya lanjutkan untuk pengetesan alatnya ini langsung mengecas aki ya teman-teman. Oke. Setelah kita hidupkan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada tandanya lampu 12 voltnya hidup ya teman-teman. Untuk chargingnya berarti nanti setelah kita pasangkan ke akinya mungkin baru lampu dari chargingnya menyala ya teman-teman. Ini indikatornya, indikator displaynya ya teman-teman. Oke. Di sini ada akinya ya teman-teman. Ini akinya tipe 80D26L ya teman-teman. Kita akan coba langsung recas saja ya teman-teman. Ini saat kita colokkan seperti ini seperti ada suara ya teman-teman. Oke, ini setelah kita nyalakan kipas di sini menyala ya teman-teman. Ini untuk menjaga agar alat dari cas aki ini nggak sampai overheat ya teman-teman. Oke, ini kabelnya ya teman-teman, kita pasang aja sesuai apanya ya teman-teman, positif dan negatifnya ya teman-teman. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Oke, ini kita pasangkan aja langsung. Ini udah sesuai teman-teman. Nah, setelah kita pasangkan sesuai positif dan negatifnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat di lampu indikator chargingnya ini menyala ya teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman. Dan di sini juga ada indikator untuk pengisiannya ya teman-teman. Ini nanti kalau sudah full dia akan sampai ke 100% ya teman-teman. Mungkin untuk tutorial cara pemakaiannya cukup simpel ya teman-teman dan mudah ya teman-teman. Tapi kalau di sini saya juga agak ya teman-teman. Ini jadi sepertinya modenya saya kurang mengerti ya teman-teman. Mungkin kalau di sebelah sini ini untuk ngecas motor, kalau di sini untuk pengecasan pada mobil ya teman-teman. Jadi kita buat seperti ini. Karena ini aki mobil ya teman-teman, bukan aki motor. Oke, ini mungkin kita tunggu sampai 100% ya teman-teman. Ataupun nanti kalau sudah selesai indikator displaynya ini akan berubah menjadi 100% ya teman-teman. Tutorial untuk pemakaiannya seperti itu aja ya teman-teman. Cukup simpel dan mudah. Oke, mungkin video saya sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih.